Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Ferdiansyah Putra Kostra. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya yang berjudul Tantangan Keamanan Cyber di Industri Mesin Peralatan Pabrik. Industri mesin peralatan pabrik merupakan salah satu industri yang memproduksi mesin atau peralatan yang diperlukan di dalam proses kegiatan industri pengolahan secara keseluruhan, baik sebagai peralatan utama yang biasa disebut sebagai barang modal maupun sebagai peralatan penunjang dalam proses akhir produk industri. Produk dari industri mesin adalah mesin bubut, mesin bor, mesin freeze, mesin skark, mesin bor, mesin gerindra, mesin gergaji, mesin potong, mesin tekuk, dan mesin press. Semua jenis mesin tersebut dapat dioperasikan dengan kontrol mekanis atau kontrol elektronik dengan memanfaatkan program software yang biasa disebut dengan mesin CNC, Computer Numerical Control. Dan hubungannya ini dengan cyber, yaitu di softwarenya. Karena biasanya ada orang dalam yang melakukan cybercrime, yaitu mencuri software atau mengcopy software dari perusahaan tersebut untuk dijual ke perusahaan lain, yang biasa disebut sebagai cybercrime orang dalam. Selanjutnya ada kendala industri mesin dan peralatan pabrik. Berdasarkan hasil survei, maka dilakukan analisis yang mencakup kendala yang menghambat penumbuhan industri mesin dan peralatan pabrik, yaitu sebagai berikut. 1. Bahan baku. Kesulitan untuk memperoleh bahan baku lokal dan bahan baku di pasar dalam negeri merupakan keluhan industri mesin dan peralatan pabrik. Bahan baku produksi lokal masih terbatas. Saat ini telah diproduksi di dalam negeri antara lain seperti bilet baja, aluminium, tembaga, dan kapasitas produksinya masih terbatas. Yang kedua, teknologi. Industri mendapatkan kendala bahwa teknologi mesin peralatan yang dipergunakan saat ini sudah sulit berdaya saing dan dalam memenuhi permintaan pasar yang dinamis. Yang ketiga ada pengembangan produk. Melihat kelemahan nyata dari industri mesin dan peralatan pabrik nasional di bidang desain produk yang mengakibatkan lemahnya daya saing dan dari sisi spesifikasi teknis dan mutu produk di pasar global, maka perlu diambil langkah terobosan mengatasinya, yaitu adanya suatu pusat tempat melakukan inovasi teknologi dan produk serta pelatihan SDM. Yang keempat, mesin dan peralatan pabrik. Kendala utamanya adalah usia mesin yang di atas 10 tahun dan produktivitas mesin yang rendah. Habis itu ada SDM. Kendala yang dihadapi adalah produktivitas SDM yang rendah dan kesulitan memperoleh kualifikasi SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yang keenam ada infrastruktur. Kendala yang dikeluhan terutama pasokan listrik, energi BBM atau batu bara, dan akses jalan ke pabrik yang masih kurang baik. 7. Pemodalan. Kendala klasik dihadapi perusahaan industri mesin dan peralatan pabrik, yaitu kesulitan mengakses ke perbankan dan biaya bunga pinjaman yang masih tinggi. Yang terakhir, ke-8, hasil pemasaran. Hasil survei yang menunjukkan bahwa perusahaan jarang sekali mengirim karyawannya untuk diberi pelatihan, dan itu merupakan tindakan perusahaan yang kurang tepat. Selanjutnya itu ada tantangan dan ancaman keamanan cyber. Yang pertama ada keamanan cyber. Sesuai dengan definisinya, cyber security adalah aktivitas pencegahan dan pengamanan terhadap sumber daya telematika agar tidak terjadinya kriminalisasi di dunia cyber atau cybercrime. Selanjutnya ada cyberspace. Serangan di ruang cyber atau cyberspace sendiri merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya era teknologi informasi. Selanjutnya ada tantangan cyber. Yang pertama itu ada tantangan ekonomi, yaitu globalisasi yang terus berlanjut. Selanjutnya ada tantangan teknis, perkembangan teknologi dan penggunaan data eksponensial. Selanjutnya ada tantangan sosial, yaitu perubahan demografi dan nilai sosial. Dan yang terakhir ada tantangan politik aturan, yaitu standarisasi. Selanjutnya ada 3 tantangan dan ancaman di masa depan yang akan dihadapi industri. Yang pertama, target serangan. Yang kedua, ransomware. Yang ketiga adalah orang dalam. Kalau orang dalam itu sesuai yang tadi saya jelaskan, dia melakukan sengaja dengan memotivasi finansial, spionase, dan persaingan bisnis, yaitu menjual data-data software gitu-gitu ke perusahaan lain. Selanjutnya ada cara perusahaan dan industri mengatasi ancaman cyber.
Yang pertama, pastikan penyediaan cloud dan aplikasi mengikuti praktik terbaik keamanan data. Kedua, memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan. Yang ketiga, memastikan keamanan dan privasi informasi di cloud. Yang keempat, fokus pada kekuatan kata sandi perusahaan dan kredensial karyawan. Kredensial itu adalah proses evaluasi terhadap tenaga kerja. Selanjutnya itu ada yang kelima, ciptakan protokol tentang bagaimana organisasi mengontrol dan mengelola kata sandi. Sekian yang bisa saya sampaikan dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau tidak mengenakan. Terima kasih. Dan berikutnya ini adalah jurnal saya. Ini abstraknya saya. Pendahuluan, rumus masalah, tujuan penelitian, hasil dan pembahasan yang pertama dari kondisi industri mesin peralatan pabrik saat ini, terus kendalanya yang tadi saya baca di PPT, terus ada tantangan dan ancaman keamanan cyber yang saya baca di PPT juga. Cyber security dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu analisis keamanan, spesialis forensik, dan hacker. Terus tadi tantangannya, ransomware, orang dalam, dan ini cara perusahaan industri mengatasi ancamannya. Tadi sudah saya bacakan juga. Ini kesimpulannya. Industri mesin dan peralatan pabrik umumnya mengandalkan suplai bahan baku dari pasar dalam negeri. Oleh karenanya, masalah utama yang dihadapi adalah dalam memperoleh bahan baku lokal serta ketersediaan bahan baku di pasar dalam negeri yang sering tidak mencukupi kebutuhan produksi. Dan yang kedua, tantangan Indonesia saat ini dalam keamanan cyber adalah meyakini cara membangun sistem keamanan melawan ancaman eksternal dan internet. Tantangan tersebut di bidang ekonomi, sosial, teknik, lingkungan, dan politik. Tantangan industri tersebut terhadap keamanan cyber dikategorikan dalam 3 tantangan, yaitu target serangan, ransomware, dan orang dalam yang tadi saya sebut. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Jerry selaku dosen mata kuliah Bisnis Digital di Universitas Bakri, Jakarta. Dan ini daftar pustakanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.